Kata Rasulullah pernah sama seorang sahabat, dia bilang gini, kenikmatan dunia yang disediakan oleh Allah itu seperti ketika kalian mencelupkan jari telunjuk kalian ke dalam sebuah lautan. Kemudian kalian angkat dan perhatikan berapa banyak kalian bisa angkat dari satu telunjuk itu. Setetes, 2 tetes, 3 tetes. Kata Rasul, itulah kenikmatan yang diberikan oleh Allah untuk seluruh umat manusia dari awal sampai akhir. Dibagi rata cuma beberapa tetes itu. Sementara yang Allah tahan di akhirat itu seperti lautan. Berarti dengan perumpamaan ini orang-orang jadi ngiler kan? Gila, yang kita rasain ketika kita nikah, yang kita rasain ketika kita, yang nikahnya bagus ya, tentu saja, yang dia rasain ketika dia dapat prestasi dan segala macam, itu cuma sebagian kecil daripada tetesan itu. Dia nggak sabar ingin merasakan lautnya dong. Nah berarti konsep mati adalah konsep pertemuan dengan lautan itu dan perpisahan dengan yang beberapa tetes ini. Itu konsep di dalam Islam. Makanya orang-orang yang benar cenderung nggak takut, meskipun benar dengan versinya sendiri. Contoh misalnya gini, kalau ada orang udah ngomong, gua mati juga nggak apa-apa, itu berarti dia sudah dapat dalam tanda kutip kebenaran versi dia sendiri, meskipun mungkin bukan kebenaran dalam versi agama. Andaikan gua mati demi bela ibu gua nggak apa-apa. Gitu kan ya. Artinya ini konsep mati juga sama nih. Kalau orang benar dia nggak takut. Nah, maka di dalam Islam ketika mati itu adalah bagian daripada perjumpaan dengan Allah, maka yang dipikirin ketika mati bukan matinya, tapi bagaimana persiapan untuk matinya. Nah, dari titik ini aku bisa menjelaskan apa yang terjadi setelah kita mati. Di dalam hadis Rasul katakan gini, ada 2 jenis orang yang meninggal, ada orang baik, ada orang nggak baik. Begitu orang baik meninggal, kalau misalnya kita lihat ada seorang ustadz sering bilang gini, kalau kita lihat orang yang lagi sakaratul maut, mereka biasanya ngeliatin ujung-ujung langit. Dan mungkin mereka ngeliat apa yang nggak kita lihat. Setidaknya itu terkonfirmasi dari hadisnya Rasulullah. Bagi orang-orang yang sakaratul maut, orang-orang yang baik, maka di ujung daripada langit-langit itu mereka sudah melihat ada malaikat yang turun dari langit, bawa kain kafan dari langit berikut wewangian. Kemudian datang ke situ, terus kemudian nyambut nyawa mereka dengan enak. Menurut satu hadis dikatakan seperti nyambut rambut dari adonan roti, atau seperti netesnya air daripada tempat air minum. Mudah banget. Nah setelah mereka diambil, mereka terus kemudian dipakaikan kafan dari surga tadi, lalu kemudian dikasih wangian, terus mereka dibawa naik ke langit.